Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nafis Rizkullah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas 1A dengan nomor induk mahasiswa 12320200006. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Haji Saca Suhendi MAG dan Haji Yudi Irfan Daniel Esos. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM. Keselarasan antar HAM. Keselarasan antar HAM dan agama terletak pada nilai-nilai universal seperti kebebasan beragama. Contohnya adalah hak setiap individu itu menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya dengan prinsip-prinsip HAM. Maksudnya apa? Maksudnya itu sejalan dengan adanya dengan prinsip-prinsip HAM tersebut gitu. Pertentangan muncul itu saat interpretasi agama bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada pada HAM tersebut gitu loh. Contohnya ketika norma agama menghadapi kebebasan berekspresi atau mengenai hak-hak minoritas yang mungkin tidak sejalan dengan ajaran agama yang ada gitu. Lalu dasar hukum untuk hak asasi manusia tersebut itu di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum, termasuk salah satunya itu Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sementara itu, dasar hukum agama di Indonesia terutama berkaitan dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat, seperti Islam contohnya. Semisal hak asasi manusia itu berselaraskan dengan Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis itu adalah sumber hukum utama yang berada di dalam agama Islam tersebut, sehingga hak asasi manusia tereksplorasi dari Al-Quran dan hadis sehingga muncullah yaitu hak asasi manusia tersebut gitu, untuk menjadi pedoman moral pada kehidupan sehari-hari. Demokrasi Montesquieu. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan berikutnya dari pertanyaan sebelumnya. Demokrasi Montesquieu memandang bahwa perbedaan kekuasaan di antara tiga lembaga, yaitu adalah legislatif, eksekutif, dan edukatif, adalah kunci utama dalam menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks yaitu mencapai tujuan nasional. Yang pertama itu adalah legislatif atau pembuat undang-undang. Mereka bertanggung jawab untuk merumuskan undang-undang, mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai sosial serta nilai-nilai nasional pun. Hubungannya dengan eksekutif dan yudikatif itu harus kooperatif, di mana legislator akan mengawasi kebijakan pemerintah dan menjamin adanya undang-undang yang mendukung akan tujuan nasional. Yang kedua itu adalah eksekutif atau kepemerintahan. Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang dihasilkan oleh legislatif. Meskipun independen, hubungan antara eksekutif dan legislatif itu melibatkan kerjasama dan transparansi. Eksekutif harus bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada legislatif dan memastikan implementasi itu kebijakannya sesuai dengan tujuan nasional. Yang ketiga itu adalah yudikatif atau pengadilan. Fungsi yudikatif adalah memastikan bahwa undang-undang diterapkan dengan adil dan sesuai dengan konstitusi. Pengadilan harus bersifat independen sehingga dapat menilai tindakan legislatif dan eksekutif tanpa intervensi politik. Ini penting untuk menjaga keadilan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
Dengan adanya keseimbangan dan independensi di antara ketiga lembaga ini, diharapkan tujuan nasional dapat dicapai tanpa dominasi satu kekuatan terhadap yang lain, menjaga kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan pada masyarakat. Begitu. Lanjut kepada pertanyaan lainnya. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang konsep masyarakat madani yang diuraikan oleh Dawam Raharjo. Nah, menurut Dawam Raharjo, konsep masyarakat madani itu diuraikan menjadi tiga, yaitu agama sebagai sumber, peradaban sebagai proses, dan masyarakat kota sebagai hasil. Ketika kita menilai model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah, konsep tersebut sesuai dalam beberapa aspek. Yang pertama, agama sebagai sumber. Madinah didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, menjadikan agama sebagai sumber utama norma dan nilai dalam kehidupan masyarakat. Konstitusi Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan beragama, dan kerjasama antar suku. Yang kedua adalah peradaban sebagai proses. Proses pembangunan masyarakat Madinah mencakup pengaturan hubungan antar suku, pembentukan lembaga-lembaga, dan penegakan hukum berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nabi Muhammad SAW memimpin perubahan sosial dan ekonomi yang mendorong peradaban yang ada di kota ini. Yang ketiga itu masyarakat kota sebagai hasil. Madinah berkembang menjadi masyarakat kota yang terorganisir dengan struktur sosial dan ekonomi yang dirancang untuk keberlanjutan dan kemakmuran. Nah, pembentukan pasar, distribusi sumber daya, dan peningkatan infrastruktur merupakan bukti dari pembangunan masyarakat kota yang dihasilkan dari peradaban Islam. Dengan demikian, konsep masyarakat madani yang diterapkan oleh Dawam Raharjo, dapat mencerminkan sebagian dari model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, terutama dalam konteks nilai-nilai agama, proses peradaban, dan hasilnya berupa masyarakat kota yang terstruktur. Meskipun ada kesamaan dalam nilai-nilai agama sebagai sumber, peradaban sebagai proses, dan masyarakat kota sebagai hasil, penting untuk diingat bahwa konteks sejarah, budaya, dan zaman itu berbeda antara Madinah pada masa Nabi Muhammad dan masyarakat yang ada di Indonesia saat ini. Beberapa elemen model masyarakat kota yang dibangun di Madinah mungkin sesuai dengan konsep masyarakat di Indonesia, namun ada perbedaan yang signifikan. Yang pertama itu perbedaan konteks sejarah dan budaya. Masyarakat Madinah dibangun dalam konteks kehidupan Nabi Muhammad dan umat muslim pada abad ke-7. Sedangkan Indonesia memiliki sejarah dan budaya yang beragam. Perkembangan masyarakat di Indonesia melibatkan pengaruh berbagai suku, agama, dan tradisi yang memberikan karakteristik yang unik. Selanjutnya yaitu perubahan sosial dan ekonomi. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan sosial dan ekonomi yang kompleks. Sistem politik, hukum, dan struktur sosial di Indonesia mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan model yang dibangun oleh Nabi Muhammad ketika di Madinah. Yang ketiga itu adalah proses globalisasi. Proses globalisasi yaitu masyarakat Indonesia saat ini juga terpengaruh oleh globalisasi, teknologi, dan perkembangan ekonomi yang tidak ada pada masa zaman Nabi ketika di Madinah. Dinamika hubungan global memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat modern. Sementara konsep-konsep dasar seperti keadilan, kebebasan beragama, dan pembangunan masyarakat dapat menjadi nilai universal. Implementasinya mungkin berbeda sesuai dengan kondisi dan tantangan setiap zaman. Oleh karena itu, sambil mengambil inspirasi dari prinsip-prinsip tersebut, masyarakat Indonesia cenderung membentuk modelnya sendiri sesuai dengan realitas dan dinamika kontemporer pada saat ini. Nah, selanjutnya yaitu mitigasi radikalisme. Mitigasi radikalisme di kalangan pemuda itu memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak dan beberapa upaya efektif yang dapat dilakukan, termasuk yaitu pendidikan dan kesadaran. Pendidikan dan kesadaran. Yang pertama itu adalah untuk menguatkan pendidikan nilai-nilai Pancasila dan prinsip demokrasi di sekolah-sekolah,
Yang kedua yaitu melibatkan pemuda dalam program-program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran pluralisme, toleransi, dan keberagaman. Yang kedua itu media dan literasi digital. Itu terbagi menjadi dua juga, yaitu pertama mendorong media untuk menyajikan informasi yang seimbang dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Yang kedua itu meningkatkan literasi digital untuk membantu pemuda untuk bisa memahami dan nilai informasi secara kritis sehingga tidak mudah terpengaruh propaganda oleh radikalisme itu. Terus yaitu pemberdayaan ekonomi. Yang pertama itu menciptakan peluang ekonomi bagi pemuda, mengurangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang dapat menjadi faktor pendorong radikalisme. Yang kedua itu selanjutnya mendukung kewirausahaan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan pemuda secara ekonomi. Selanjutnya juga yaitu dialog antar agama dan antar budaya. Yang pertama itu mendorong dialog yang konstruktif antara pemuda dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Yang selanjutnya itu memfasilitasi kegiatan bersama untuk memperkuat rasa persatuan dan toleransi. Yang kelima itu partisipasi politik dan sosial. Yang pertama itu mendorong pemuda untuk terlibat dalam proses politik dan sosial. Yang kedua itu menyediakan ruang untuk ekspresi pendapat yang sehat dan mendukung dalam kerangka hukum yang berlaku. Dan masih banyak lagi yang harus diupayakan. Nah, upaya ini harus diimplementasikan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk mencapai dampak yang signifikan dalam mengatasi radikalisme di kalangan pemuda. Ya, sekian dari saya, Muhammad Nafis Rizkullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.